Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku, edisi Ramadan 1446 Hijriah. Lama terjeda, dan ternyata seperti yang di awal sebelum Ramadan sempat saya sampaikannya dalam Putu Buku bahwa saya berencana menyelesaikan satu buku atau 3 buku. Satu buku dengan 3 jilid. Satu buku yaitu Sirah Nabi, ya, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawar Khalil. Terdiri dari 3 jilid, 53 bab. Sesudah pilah-pilah, sudah bagi-bagi 2 bab setiap harinya, insya Allah sebelum akhir bulan selesai gitu kan. Sebelum Ramadan selesai, kami selesai membacanya. Berjalan dengan baik, namun terkendala. Ya memang dari awal saya tidak mengazamkan ini sih sebenarnya. Kan awalnya saya hanya sekedar membaca aja 2 bab. Namun di awal sampai dengan hari ke-13 kalau nggak salah ya, saya catat ya, hari ke-13 saya masih siap berkonten 2 bab itu langsung saya sampaikan dalam Putu Buku. Namun ternyata tidak bisa berlanjut karena rumit ya, berkonten gini kan butuh waktu, butuh itu, sehingga ya baca tapi tidak sempat di-share langsung. Karena itu ini sebagai penghujung aja, mungkin saya share sisanya di satu episode ini. Saya cerita sisa dari kemarin sudah sampai di bab 28. Bab sebenarnya 28 sudah anggap selesai, tapi ternyata ada beberapa yang harus saya baca ulang ya. 28 sampai dengan pas bab 53. Seperti biasa tentu ini Putu Buku bukan pada buku secara akademis atau review buku serius gitu ya. Ini hanya ngomongin apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Ini buku yang keren sekali, buku yang sangat lengkap ya. Saya baru, buat saya pribadi, saya baru yang membaca sejarah Nabi dengan demikian komprehensif ya. Beberapa memang ada kisah-kisah yang saya pernah baca dalam Sirah Nabawiyah yang lain gitu. Namun ada hal-hal yang baru yang begitu detail ya, detail-detail kejadian itu dapat di sini. Bahkan nanti pada bab jilid 3 itu banyak sekali kisah tentang bahkan ungkapan-ungkapan para peneliti kontemporer terhadap kehidupan Nabi gitu. Itu disampaikan di bab 52 atau 53, di bab akhir buku ini. Oke, saya akan perlahan-lahan bergerak dari bab 28, 29, 31. Ini masih tentang perang-perang ya. Mungkin gini kali ya teman-teman, karena ini kita sudah membicara tentang sisa dari bab buku ini ya. Saya akan ceritakan secara gambaran zoom out aja, karena biar singkat ya, zoom out, kita mundur ke belakang, buku ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi ini seperti kisah kalau dalam film-film gitu ya, kisah perjalanan pengabdian, perjalanan kenabian Muhammad SAW. Dari mulai dia mendapatkan wahyu seperti di awal-awal yang sudah kita sampaikan, sampai dengan memimpin Madinah. Dan dari Madinah ini seperti kalau di film itu, ini justru apa ya, puncak-puncak konfliknya itu di sini karena bereretan perang yang beruntun. Kemarin kita udah cerita perang Badar, perang Uhud, ya perang Uhud yang kita porak-poranda. Nah, di bab 28, 29 atau bab 31 lah. Bab 31 ini adalah perang Khandaq. Perang Khandaq ini teman-teman mungkin ingat ya, ada satu perang yang sampai Nabi bersama sahabatnya membuat parit yang lebar. Dia menggali agar tentara tidak bisa masuk ke Madinah. Mengapa ini harus dilakukan? Karena ada Ahzab. Ahzab ini adalah multinasional ya, multinasional. Ini adalah pasukan yang terdiri dari banyak suku bangsa. Jadi mereka mengepung Madinah. Mereka sama-sama memiliki kepentingan yang sama, terancam eksistensinya sebagai bangsa oleh kemajuan Madinah, kota yang mewakili peradaban Islam atau peradaban yang dibawa Nabi Muhammad. Di bab 31 disampaikan beberapa sebab mengapa, latar belakangnya ya. Sebenarnya latar belakangnya karena perselisihan di internal Madinah, bukan internal muslimin ya, tapi internal Madinah. Karena Madinah ada berapa, kemarin sudah kita sering bahas ya, ada bangsa Yahudi juga yang tinggal di Madinah. Nah, bangsa Yahudi khususnya Bani Quraisyah ini mulai melakukan pengkhianatan ya. Bahkan mau bikin syair, memang caranya ini banget ya, caranya intelek gitu ya, dia bikin syair, bikin apa, terus Quraisy ini akhirnya keluar dan bergabung dengan kaum Quraisy dan beberapa suku lainnya, Ahzab itu.
Nah, karena itulah yang Rasulullah akhirnya mendapatkan ide dari sahabatnya dari Salman Al Farisi ya, idenya untuk membuat parit. Nah, di sini ada kejadian-kejadian ajaib ya dalam, sebenarnya kalau saya sih nangkap dengan kejadian ajaib ya. Kejadian-kejadian membuktikan bahwa kesungguhan Rasulullah dalam memimpin pasukan. Dia sampai turun tangan langsung untuk menggali parit itu ya. Yang populer kan ada kisah yang sekali batu percikan apinya itu dia mengingatkan dia akan menaklukkan mana gitu kan. Menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Dan ini dalam kajian motivasi, ini bukti bahwa saat tertekan gitu, sebenarnya justru berikan mimpi setinggi-tingginya. Malah justru Nabi Muhammad memberikan mimpi yang besar, kita akan memimpin dunia. Sehingga energi kaum muslimin saat itu naik, secara spiritual menjadi naik. Mungkin itu ya, ini tentang beberapa perang dan sebenarnya itu banyak ya perang. Jadi rumit untuk menceritakan satu-satu ya. Tapi Ahzab ini juga menarik. Ahzab ini kan sebenarnya sangat jadi ketika kan defend gitu. Jadi pertempuran yang defend itu Ahzab nih. Jadi kita bikin parit, kita bertahan, terus kita dikurung ya, kita coba bikin diplomasi gitu. Tapi akhirnya itu justru ininya plot twist lah gitu ya, plot twist. Karena ternyata akhirnya ada angin yang memporak-porandakan pasukan lawan. Jadi seperti bukan tangan kita, tangan Allah. Karena saat kejepit ya. Tapi ikhtiarnya maksimal. Nah, ini boleh nih jadi semangat buat siapapun yang sedang melakukan punya mimpi yang ingin sedang diraih. Perjuangan harus maksimal seperti Nabi Muhammad sampai menggali parit ya. Lalu sampai dia sendiri memecahkan batu. Dengan banyak adegan lah di situ ya. Baru turun bantuan dari Allah. Bahkan ada kisah nanti ada yang perempuan ikut membunuh Yahudi di belakang karena ada yang menyusup masuk. Bagaimana setiap anggota kota Madinah itu, setiap penghuni kota Madinah itu saling bahu-membahu untuk mengambil peran, berkontribusi. Itu dahsyat sih. Nah, kemudian ini saya mau nggak mau harus lompat-lompat ya. Tadi perang-perang tadi banyak ya. Cuman ada satu ada perjanjian damai nih Husain Haikal. Berujukan dari Munawwar Khalil ini banyak ya, banyak kitab yang dinukil untuk mengkompilasi itu. Jadi ada bukunya Haikal ya, Khulatus Sirah ya. Jadi ini ada satu bab kecil, subbab dakwah Islamnya harus dilaksanakan sistematis dan penuh keberanian. Ini saya tertarik karena ya kayaknya cocok ya, relate buat disampaikan di kondisi sekarang ini. Jadi dalam bab ini dikatakan ya bahwa tugas Nabi Muhammad saat dia mendapatkan wahyu itu dia harus menyampaikan gitu dengan segala konsekuensinya ya. Waktu menyampaikan di Mekah diserang, disiksa sampai harus kelempar ke Madinah. Ketika sebagai satu kota mewakili budaya peradaban Islam itu pun kita masih terus diserang dari kanan kiri, tapi tetap harus menyampaikan. Ada beberapa surat-surat, ada beberapa utusan dikirim ke negeri lain untuk menyampaikan ajarannya. Karena ternyata ini harus disampaikan. Nah, dalam bab ini itu diberikan ayat-ayat yang menyatakan itu. Jadi pertama justru la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, paham ya teman-teman? La ikraha fiddin tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah nyata dan jelas kebenaran dengan kesesatan. Kemudian ada lagi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa engkau akan memaksa orang lain beriman semuanya? Ini sebenarnya penggalan ayat dalam jurus ini bagus banget. Di depannya kan Allah itu sudah mampu membuat seluruh umat manusia ini beriman. Tapi Allah tidak begitu gitu. Dengan cara Allah menciptakan perbedaan itu, apa iya, ini sebuah pertanyaan gitu ya, apa iya kamu akan memaksakan orang-orang untuk beriman? Ini sebenarnya bagus banget ya. Kan kenyataannya memang dibuat, kalau memang Allah berkehendak tentu nggak begini kan, tentu dibikin sama semua aja selesai. Ternyata kan enggak. Nah ketika enggak, kenapa kamu masih mau maksa? Allah aja nggak memaksakannya kok gitu. Kemudian inna alaikal balagh, ini Asyura ya, penggalan ayat ya. Sebenarnya kamu hanyalah menyampaikan pesan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, tidak memaksakan. Ma'al rasul illal balagh, dan kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Ma anta alaihim
habbar ya. Bijabbar, maaf. Wa ma anta alaihim bijabbar. Sorry, ini penggalan ayat ya, dia mah nggak dapat, tapi ternyata di surat Al-Qaf ayat 45. Sesungguhnya kamu itu bukan pemaksa terhadap mereka. Bijabbar. Jadi kita itu hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Lasta alaihim bimusaitirin. Kamu itu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Menurut saya ini ayat yang dalam banget ya. Ini lasta alaihim bimusaitirin, ini Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah ayat 22. Kita ini nggak punya kekuasaan atas mereka gitu. Jadi dengan kisah yang tadi perang, ini kan sebenarnya bagus sekali sih menurut saya Munawwar Khalil menukil ini di tengah babak pertempuran dan sebagainya, konflik-konflik tadi ya. Karena kenyataannya sebenarnya semua itu terjadi bukan karena kita memaksakan orang masuk Islam, tapi karena menyampaikan. Hanya disampaikan saja menimbulkan resistensi perselisihan. Nah, jangan perang-perang yang terjadi di era Nabi saat itu adalah perang-perang yang untuk bertahan. Karena dia malah harus menyampaikan kewajiban itu. Jadi harus disampaikan. Dan ketika disampaikan, kebenaran Islam dalam tanda petik, ini yang sering mengusik para penguasa di saat itu adalah tauhid. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa penghambaan itu hanya pada Allah. Tidak ada penghambaan kepada makhluk lain. Ini yang sebenarnya sederhana, tapi itu mengusik banyak penguasa saat itu. Ketika tidak ada penghambaan kepada makhluk lain, maka tidak ada negara-negara otoriter, negara-negara yang diktator, negara yang menzalimi rakyatnya. Karena sebenarnya kami semua merdeka gitu. Kami hamba Allah, kami semua merdeka. Dan itulah yang mengusik kenyamanan para penguasa saat itu. Wa qulil haqq mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman, ya beriman. Barang siapa ingin kafir, ya biarlah kafir. Al-Kahfi 29. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada manusia dengan cara yang hikmah ya. Maka dan berilah pelajaran dengan baik. Jika harus berbantahan, bantahlah dengan cara yang lebih baik. Wah, ini sih sebenarnya ayat ini panjang sekali kalau mau kita uraikan, karena ini ayat tentang berdakwah ya. Menyeru dengan arah hikmah. Hikmah itu kan kebijaksanaan, kebijakan. Ya, hikmah itu ada beberapa, kalau Ibnu Rus itu menyebutnya hikmah itu seperti filsafat gitu. Seorang yang kita meyakini dengan iya ya gitu. Jadi dakwah itu seruan itu sebenarnya begitu. Menyentuh sampai kita mengatakan iya ya gitu. Nah, dalam buku Munawwar Khalil ini disampaikan beberapa proses para sahabat masuk Islam dengan cara yang masing-masing. Mungkin saya di awal-awal udah tak ceritain ya, Umar bin Khattab. Terus beberapa nama-nama itu setelah perang lalu mereka datang masuk Islam gitu. Itu dengan caranya masing-masing. Rata-rata ya tadi pencerahan yang dia dapat misalnya iya ya gitu. Itu hikmah. Hikmah adalah cara bekerja. Kalau bahasa kita nyebutnya nurani. Nurani kita bekerja. Ini sama hati jalan terus. Cara Khalid bin Walid nanti masuk Islam, wah seru banget ya. Mohon maaf nih nggak tak ceritain semua ya. Tapi di buku ini tuh setelah kejadian, terus ada satu subbab beberapa sahabat masuk Islam, disebutin nama-nama dan proses masuknya itu seperti apa. Kemarin mungkin sempat ya Umair ya orang tua yang anaknya ada di Madinah ketahan, terus dia datang ingin menjenguk gitu. Ini kan proses yang menarik sekali. Percakapan dengan Nabi Muhammad sampai akhirnya dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hikmah. Kedua, pelajaran yang baik. Jadi wal mau'izatil hasanah. Berarti ini khutobiyah, cara menyampaikan gitu. Cara berkhutbah, cara pelajaran, kognitif gitu. Kalau hikmah itu kan pakai logik tapi nalar ya, nalar. Ini akan ditangkap oleh manusia yang memiliki nalar yang baik, terasah gitu. Maka pakai hikmah. Tapi untuk yang jamak, orang yang banyak gitu, kebanyakan orang dengan khutbah, dengan penyampaian kata-kata gitu ya, itu melalui yang wal mau'izatil hasanah. Lalu yang kedua, wajadilhum billati hi ahsan. Ini ketika mereka menyerang, mereka berjidal gitu, mereka ngajak berdebat. Jika begitu maka lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi harus lembut. Itu opsi terakhir lah kalau mau berjidal itu ya. Saya pikir ini sebuah runutan yang menarik dalam Al-Quran di An-Nahl ayat 125 yang menjadi dasar penyampaian itu.
Karena itulah Nabi Muhammad sebagai penyeru umat ini ya, di samping dia mengajak menyampaikan seruannya ke bangsa Quraisy ya dan bangsa Arab, Nabi pun menyampaikan seruannya ke bangsa lain di tanah Arab, Syam, Mesir, Habsyi, Persia gitu. Di buku ini juga disampaikan beberapa surat-surat panjang. Nanti sekalian aja lah ya. Ini kan jilid 2 nih. Jilid 2. Nah, di jilid 3 itu, jilid 2 tak sampein aja ya. Jilid 2 itu diakhiri sampai dengan Nabi. Jilid 2 itu diakhiri dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah, sorry, itu juga peristiwa penting, tapi nggak apa-apa lah, banyak yang udah menyampaikan tentang itu ya. Jadi Fathul Makkah itu masuknya Nabi dan para sahabatnya menguasai kembali ke tanah Mekah. Itu dramatis sekali karena Nabi sangat bersuka cita bertemu dengan kampung halamannya. Dan kaum Quraisy di Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu damai loh, nggak ada pertempuran sama sekali. Dia merasa takluk, terus pasukan Nabi Muhammad masuk itu, mereka sudah, orang-orang yang masih belum beriman lari menutup pintunya karena khawatir, tapi yang beriman mereka udah menyambut. Jadi sebenarnya Fathul Makkah itu kemenangan yang lembut tapi dramatis. Nah, di bab jilid 2 itu akhirnya adalah Fathul Makkah. Maka futuh, maka merdeka. Kemudian baru di bab 3, jilid 3, jilid 3. Ini dari bab 38 sampai dengan bab 53. Disinilah mulai lebih besar nih, bagaimana Nabi Muhammad memimpin bangsa Arab dengan skala yang lebih besar, karena Makkah Madinah udah diambil alih. Jadi kekuasaannya ada di Makkah dan Nabi Muhammad memimpin di sana. Dan yang tadi saya sampaikan, surat-surat yang dikirimkan Nabi Muhammad ke banyak negara itu di jilid 3 ini dinukil. Ya. Jadi beberapa naskah yang naskah-naskah surat Nabi Muhammad dikirimkan kepada bangsa Persia. Ya. Lalu itu juga imbasnya dari perang Tabuk. Nanti udah ada Khalid bin Walid di situ. Seru banget. Ya. Kayak nonton film gitu. Sampai turunnya surat At-Taubah ya. Asbabun nuzulnya surat Taubah ya. Dan sebagainya. Luar biasa ya. Nah, kemudian ini yang termasuk yang saya pilih-pilih ya untuk saya sampaikan ya. Bagaimana sebenarnya detail banget ini. Muhammad itu seperti apa ada di jilid 3. Bentuk fisiknya, penampilannya, aromanya, ya, cara bertuturnya itu di jilid 3 disampaikan. Sampai apa yang dia miliki. Harta Nabi Muhammad, perlengkapan perang harta Nabi Muhammad itu disampaikan di dalam jilid 3 ini. Nah, ada tapi ini menurut saya nggak terlalu menarik. Saya sempat tadi ngobrol sama anak, kira-kira kalau dalam Sirah Nabawiyah kamu tertarik nggak dengan hal-hal ini gitu, yaitu hal-hal ajaib dari cara Rasulullah ya, bagaimana dia mengobati orang, dia ada mata sahabat yang copot dimasukkan kembali. Ternyata kisah-kisah itu banyak sekali di sini. Ya, mukjizat kecil yang nggak terlalu populer karena memang ini ya, itu apa namanya, bagi anak saya nggak tertarik kata dia. Saya pun kayaknya sama. Saya lebih tertarik dengan kisah-kisah yang dramatis gitu, bukan kisah-kisah yang di luar dulu gitu. Kok bisa sih gitu kan, kayak ada gerhana matahari. Itu malah di sini sampaikan bagaimana saat Nabi Muhammad kehilangan putranya, tiba-tiba pas gerhana matahari, orang-orang sudah berdecak kagum gitu, karena betapa alam semesta pun ikut murung mengikuti kesedihan Nabi gitu ya. Lalu Nabi justru meluruskan bahwa ini adalah gerhana, ini adalah peristiwa alam biasa gitu. Jadi bukan peristiwa yang bukan karena kehilangan anak laki-lakinya Nabi Muhammad. Itu menurut saya menarik ya. Justru itu yang harusnya ditangkap oleh para kaum muslimin ya, tidak menangkap hal keajaibannya, tapi justru pada sesuatu hal yang masuk akal. Baiklah, saya akhirnya ya di bab terakhir, saya biasanya kan suka ngambil bab akhir sebagai bab simpulan, tapi kalau di sini itu enggak sebenarnya, karena di bab akhir itu justru makro gitu, justru mundur ya.
Jadi ketika jadi cerita panjang dari saat Nabi dilahirkan, Nabi diangkat sebagai Rasul, diangkat sebagai Rasulullah dan menikah dengan urut ya. Ketika Nabi lahir, ya Muhammad lahir, kemudian dipelihara diasuh oleh ibunya saja, terus dititipkan ibu sesusuannya, kemudian meninggal ibunya, lalu akhirnya dititipkan kakeknya Abdul Muthalib, seorang penguasa Quraisy ya. Sampai akhirnya Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad mendapat pengampuan lah. Sebenarnya sudah tidak hidup bersama Abu Thalib, tapi mendapat pengampuan dari Abu Thalib, dan dia akhirnya bekerja dengan Abu Thalib sampai dengan dia menjadi seorang pengusaha yang jujur dan berintegritas. Akhirnya menikah dengan Khadijah, terus kemudian dia diangkat jadi nabi. Saat kemudian dia menyebarkan dakwah Nabi di Makkah dan dia diusir, sampai akhirnya ke Madinah dan dia menjadi kota Madinah dengan penuh gejolak perang ya, sampai akhirnya bisa menaklukkan Mekah dan memimpin Jazirah Arab ya bersama itu. Dan dari rangkaian panjang itu Munawwar Khalil justru menyampaikan betapa keistimewaan yang dibawa Nabi. Jadi kan sebenarnya perjalanan panjang ini kan karena Nabi harus menyampaikan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran inilah yang disampaikan di dalam bab-bab akhir, bab 51 ya. Betapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Al-Quran itu seperti narasi-narasi di setiap peristiwa ya, karena itu dia asbabun nuzul gitu kan. Makanya saya termasuk yang dari awal menyampaikan mengapa penting membaca tarikh Nabi, karena sebenarnya kita memahami Al-Quran dengan lebih baik ketika kita membaca sirah nabawiyah, ketika kita membaca sejarah Nabi, karena kita tahu ayat ini turun di mana karena apa, ayat ini turun di mana karena apa, dan itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran. Kemudian dipelihara dari kekeliruan dan kesalahan. Inna nahnu nazala dzikra inna lahu lahafizun. Sungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran dan Allah benar-benar menjaganya. Dan ini kita terasa ya, bagaimana ada imam salah baca, ada yang kepenggal satu sub ayat, mesti ada yang udah mengingatkan gitu. Betapa banyak orang yang, ini berikutnya ya, yaitu dengan mudah dihafal. Jadi cara menjaga Al-Quran oleh Allah itu adalah dengan meletakkannya dia dalam kepala ingatan para penghafal. Dan penghafal Al-Quran ini kan gelarnya bukan penghafal Al-Quran, tapi namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu penjaga. Jadi dia itu menjaga bacaan dari Tuhan yang ditaruh di kepala dia. Orang-orang ini dipilih dan dia dimudahkan betul ya. Saya mendapatkan obrolan dari teman-teman ustadz-ustadz hafiz Quran itu, ternyata nggak semuanya dari kecil belajar Al-Quran. Ada yang sudah cukup lanjut usia, baru mulai menghafal, dan selesai gitu. Sehingga waktu itu saya mau curhat, waduh saya udah nggak bisa ngapal nih Ustadz, udah umur nih. Dia ketawa, saya mulai ngapal, tahu nggak Pak Putu, saya umur berapa saya menghafal Al-Quran, ternyata jauh udah tua, udah punya anak, udah keluarga, baru mulai menghafal dan selesai gitu 30 juz. Saya baru sadar ternyata bukan alasannya. Jadi kita itu dimudahkan, dan ada banyak ayat tentang itu, dan tidak membosankan dibaca dan didengarkan. Ini di kisah tarikh ini kan digambarkan betapa ketika Nabi Muhammad rajin mengulang-ulang menyampaikan Al-Quran, kemudian dia malam membacakannya untuk dirinya saat dalam sholat malam. Para petinggi Quraisy kan mengendap-endap mendengarkan ayat yang dibacakan Nabi Muhammad karena senang gitu, bunyinya enak nih gitu. Dan ini banyaklah kisah tentang ini ya, bahwa betapa Al-Quran itu demikian indah, tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran itu nyambung, klik gitu. Kalau teman-teman yang suka buku pasti ngerasain kok. Buku yang baik itu buku yang tidak ada sengketa di dalamnya, sengketa makna, sengketa pemahaman. Dan Al-Quran itu demikian. Serius ini, boleh dicoba. Nih kalau suka baca buku, saya ada beberapa buku yang bahkan menurut review saya, waduh, ini kayaknya si penulis ada stuck di tengah-tengah bab lalu dia berubah gitu. Kan ada ya teman-teman ngerasain mungkin. Saya nggak usah nyebut bukunya lah. Tapi berarti dia udah mengalami patahan-patahan di tengah-tengah karena dia kan manusia yang nulis. Nah, Al-Quran ini enggak. Al-Quran ini nyambung dari awal. Bahkan kalau Al-Fatihah itu dibaca, sebenarnya udah seluruh Al-Quran itu ada di situ. Simpulan, lalu diturunkan dalam ayat-ayat yang lain. Kalau di surat Ali Imran itu kan disebutkan bahwa Al-Quran turun dengan ayat-ayat hukum yang jelas, dan umul kitab Al-Fatihah, dan mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Itu sebenarnya rangkaian yang utuh, nyambung. Dan bagaimana isi dari Al-Quran itu tentang kejadian langit, ya, keadaan langit, ya, terus gunung-gunung, ya. Ini kisah-kisah yang kalau mau kultum ini bagus banget. Comot sini udah dapat banget ya.
Dan Nabi Muhammad sebagai penyampai Al-Quran yang luar biasa. Tadi kan Nabi Muhammad itu ditunjuk sebagai penutup para nabi. Ayat tentang dia penutup para nabi demikian banyak. Dan oleh Munawwar Khalil ini dinukil dalam satu bab ya, di subbab ya, subbab sini Muhammad itu penutup para nabi. Ini untuk membuktikan bahwa perjalanan panjang hidup Nabi itu sudah selesai. Kalau ada yang masih mengaku nabi atau rasul lagi, dia adalah pembohong. Bab ke-52 ini pernyataan para intelektual dan cendekiawan non-muslim. Jadi Munawwar Khalil ingin menyampaikan bahwa pandangan dia dengan tulisan dia di situ tuh lalu dia menukil pandangan orang pada ulama intelektual non-muslim tentang Nabi Muhammad dan pengakuan-pengakuannya. Ini ada sampai berapa tokoh ya dinukil oleh Munawwar Khalil. Masuk John Bernard Shaw, Tolstoy, Rusia. Dia juga nulis tentang 90 apa namanya 90 tokoh, dan diakhiri dalam bab 53 yaitu penutup. Dan penutup ini benar-benar khas buku-buku para ulama ya. Penutupnya adalah doa. Jadi ini adalah sebuah doa agar buku ini manfaat. Buku ini manfaat. Anu banget sih. 3 jilid, 53 bab, diakhiri dengan sebuah doa. Semoga buku ini bermanfaat. Ya, semoga saya menjadi bagian dari itu ya. Kepada Bapak Munawwar Khalil, saya berterima kasih sebagai pribadi karena saya menemani Ramadan saya di Ramadan 1446 Hijriah bersama buku Sejarah Nabi. Dan ternyata ini jadi ini ya sharing ya teman-teman. Ketika saya mengkhususkan ini, saya itu membayangkan mungkin saya nggak sempat baca buku lain gitu di dalam bulan Ramadan, karena saya punya tugas, bukan tugas sih, itu juga apa namanya kurikulum pribadi untuk menyelesaikan mengkhatamkan Quran lebih dari sekali gitu ya. Harapannya begitu. Ramadan tadi kemungkinan 2 kali khatam. Satu itu. Kedua, saya mengazamkan membaca 3 jilid Karya Nabi. Apakah saya sempat membaca buku lain gitu ya? Dan ternyata sempat. Ini bahas testimoni. Ternyata enggak juga, enggak lalu saya menyita. Bahkan beberapa bab dalam Munawwar Khalil ini saya jadikan seperti pemantik untuk saya membaca buku lain gitu. Ada beberapa buku yang saya kembali tarik dalam rak buku, dan beberapa juga saya beli ya. Itu menjadi buku yang menyambung peristiwa-peristiwa yang disampaikan Munawwar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Dan ini saling terkait. Semoga begitu ya. Semoga ini Ramadan yang bermanfaat buat kita semua. Hampir saya merasa gagal dan menyerah ketika saya tidak berkonten setiap hari. Kan cuma sampai hari ke-13 kontennya ya. Tapi untuk menyelesaikan bukunya tetap saya selesaikan, dan saya juga menyampaikan pada ini sebenarnya ini hari ke-28 bulan Ramadan ya. Jadi di hari ke-28 saya mengakhirinya dengan menutup bacaan saya dalam satu episode di bab ini. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.